Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, terima kasih atas waktunya karena telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan UTS kita hari ini. Selaku perwakilan dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan tentang hukum pengangkutan udara. Nah, untuk materi pertama adalah pengertian hukum pengangkutan udara. Kemajuan pengangkutan adalah sebab akibat dari kebutuhan manusia untuk berpergian ke lokasi atau tempat yang lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan suatu barang. Nah, pengangkutan itu sendiri merupakan salah satu kunci perkembangan pembangunan dan masyarakat. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat, membawa, memuat, dan mengirim. Nah, sedangkan pengangkutan itu bisa disimpulkan sebagai suatu proses, kegiatan, atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, pengangkutan dapat diartikan juga sebagai proses pemindahan barang manusia ke tempat asal ke tempat tujuan. Nah, menurut Abdul Qadir Muhammad memberikan definisi lain tentang pengangkutan. Nah, itu pengangkutan meliputi 3 dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian, dan pengangkutan sebagai proses. Nah, sedangkan pengangkutan udara yaitu pengangkutan yang melalui jalur udara, atau biasanya pengangkutan udara itu adalah menurut Konvensi Warsawa tahun 1929 adalah meliputi jangka waktu selama bagasi atau kargo tersebut berada di dalam pengawasan pengangkut, baik di pelabuhan udara atau di dalam pesawat udara atau di tempat lain dalam hal terjadinya pendaratan di luar pelabuhan udara. Nah, angkutan udara sendiri ada peraturan pemerintah yang diterapkan, yaitu nomor 40 tahun 1995. Adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat atau mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara. Tak hanya itu, ada angkutan udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan adalah kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang. Nah, jadi seperti itu. Nanti dilanjutkan oleh teman saya Fikri. Oke, yang kedua yaitu tentang perjanjian pengangkutan menurut hukum udara. Salah satu pokok dalam bidang hukum udara perdata adalah masalah perjanjian angkutan udara, antara lain karena berat hubungannya dengan suatu masalah lain yang permukaan pertumbuhan hukum udara mendapatkan perhatian oleh banyak ahli masalah tanggung jawab pengangkutan udara. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang lain atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain juga. Suatu perjanjian pengangkutan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian biasa yang dengan sendirinya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk KUHP Perdata tentang perikatan. Selama tidak ada pengaturan khusus tentang perjanjian pengangkutan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengangkutan. Mengenai sifat perjanjian pengangkutan, terdapat beberapa pendapat, yaitu sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pelayanan berkala. Yang kedua, perjanjian pengangkutan tidak bersifat pemborongan. Nomor 3, sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah campuran. Kalau menurut UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang lewat pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. Suatu pembahasan tentang masalah perjanjian angkutan udara juga bermanfaat jika tidak membahas hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu bentuk dan syarat-syarat perjanjian angkutan udara. Di situ ada pada perjanjian angkutan penerbangan teratur tidak dijumpai suatu perjanjian tertulis. Ketentuan serupa kita jumpai pula dalam pasal 4 dan 6 Protokol Hague tentang tiket bagasi dan surat muatan udara. Yang B, syarat-syarat perjanjian. Pada dokumen seperti tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara tercantum apa yang disebut syarat-syarat perjanjian.
yang sebenarnya adalah syarat-syarat pokok dari perjanjian atau persetujuan angkutan. Misalnya bahwa angkutan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ordonansi pengangkutan udara atau konvensi wawasan. Konversi Warsawa, dan juga ada ketentuan yang tercantum pada dokumen angkutan, tarif-tarif yang berlaku, syarat-syarat umum pengangkutan dan peraturan lain dari pengangkutan. Dan demikian, maka tidak semua ketentuan perjanjian angkutan tercantum dalam dokumen angkutan. Sehingga kalau misalnya seorang penumpang ingin mengetahui semua ketentuan dalam perjanjian angkutan, ia harus pertama membaca apa yang dinamakan General Condition of Sharing yang menurut dokumen angkutan bisa minta dilihat setiap kantor dari suatu penerbangan, tapi umumnya tidak ada. Dan selanjutnya adalah penerbangan, tarif-tarif, ketentuan lain, dan selanjutnya dalam dokumen angkutan. Dan selanjutnya ada jadwal penerbangan, tarif dalam dokumen angkutan, tapi ada perusahaan-perusahaan penerbangan, misalnya ketentuan untuk refund. Nomor 2, dokumen angkutan. Ketentuan mengenai dokumen angkutan dan ordonansi pengangkutan udara dan konvensi Warsawa adalah ketat karena langsung dihubungkan dengan masalah tanggung jawab pengangkutan. Pada pengangkutan penumpang misalnya antara lain bahwa kalau seorang pengangkut menerima seorang penumpang untuk diangkut tanpa memberi tiket kepadanya, pengangkut tidak berhak mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi atau konvensi Warsawa yang meniadakan atau membatasi tanggung jawab. Tiket penumpang. Menurut ordonansi, suatu tiket penumpang harus berisi keterangan sebagai berikut: tempat dan tanggal pemberian, tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, pendaratan di tempat pengangkut atau pengangkutan, dan memberitahuan bahwa pengangkut itu tunduk pada ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur oleh ordonansi atau Warsawa tadi. Ketentuan serupa kita jumpai sampai dalam konvensi Warsawa. Meskipun tidak ditetapkan dalam ordonansi atau konvensi dalam praktek semua tiket penumpang mencantumkan nama penumpang yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan pada orang lain. Ada kemungkinan bahwa agen penjualan untuk mendapatkan tempat-tempat dalam pesawat dan rute penerbangan yang laku membukukan penumpang yang fiktif dan kemudian menjual tiket dengan nama fiktif ini kepada penumpang sebenarnya. Tiket bagasi. Dalam praktek tiket penumpang dan tiket bagasi disebut dalam satu dokumen angkutan. Tidak ada ketentuan yang melarang hal ini, asal saja semua syarat baik untuk tiket penumpang maupun tiket bagasi dipenuhi. Selanjutnya pada pasal 6 ordonansi pengangkutan udara menetapkan bahwa tiket bagasi harus dibuat dalam rangkap 2 dan harus memuat tempat tinggal, tanggal pemberian, tempat penerbangan, tempat tujuan, nama, alamat pengangkutan, nomor tiket penumpang yang diserahkan ke pemegang tiket bagasi, jumlah beratnya barang-barang, dan lain sebagainya. Ada juga surat muatan udara. Berbeda dengan ketentuan tiket penumpang dan tiket bagasi, pasal 7 ordonansi menimbulkan kesan seolah-olah pengangkut tidak diharuskan untuk memberi suatu muatan udara karena mengangkat bahwa setiap pengangkutan berhak untuk meminta pada pengirim barang untuk membuat dan atau memberikan suatu surat yang dinamakan muatan udara. Beberapa dokumen angkutan lain pada suatu perusahaan penerbangan ada digolongkan dalam general aviation, misalnya izin menumpang pesawat dan izin mengangkut barang yang fungsinya sama dengan tiket penumpang dan surat muatan udara. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak dalam pengangkutan udara. Pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, yaitu ada pihak penumpang. Pihak penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang atau badan hukum pengguna jasa angkutan, baik angkutan darat, udara, laut, dan kereta api.
ada beberapa ciri penumpang, yaitu yang pertama, orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan. Yang kedua, membayar biaya angkutan. Yang ketiga, pemegang dokumen angkutan. Suherman menyatakan bahwa dalam penerbangan, definisi penumpang adalah setiap orang yang diangkut dengan pesawat udara oleh pengangkut berdasarkan suatu perjanjian angkutan udara dengan atau tanpa bayaran. Seperti itu pihak penumpang. Selanjutnya ada pihak pengangkut. Pihak pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan mengikatkan diri untuk mengangkut muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan tersebut. Pengangkut dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu mengadakan perpindahan tempat, harus memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Antara lain, yang pertama, menyelenggarakan pengangkutan dengan aman, selamat, dan utuh. Yang kedua, pengangkutan diselenggarakan dengan cepat, tepat, dan pada waktunya. Yang ketiga, diselenggarakan dengan tidak ada perubahan bentuk. Pengangkutan itu sendiri adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang. Pengangkut dapat berstatus badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha milik swasta, badan usaha koperasi, atau perseorangan yang bergerak di bidang jasa pengangkut niaga. Adapun ciri dan karakteristik pengangkut, yaitu yang pertama, perusahaan penyelenggara angkutan menggunakan alat angkut mekanik. Yang ketiga, penerbit dokumen angkutan. Terus menurut Suherman mendefinisikan pengangkut udara yaitu setiap pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak penumpang atau pengirim atau penerima barang perjanjian yang mana dapat dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diberikan pada penumpang atau pengirim barang dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan udara niaga atau komersial. Pengangkutan adalah perusahaan penerbang atau biasa disebut juga dengan maskapai penerbang. Ada juga menyebutnya operator penerbangan. Jadi dari yang saya jelaskan tersebut, jadi pihak-pihak dalam pengangkutan udara itu ada pihak penumpang yang menyelenggarakan, yang menumpang jasa angkut pesawat. Terus ada pihak pengangkut itu pihak yang mengangkut suatu barang atau penumpang dalam penerbitan udara. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya yakni hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan udara. Sebelumnya sudah dibahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan oleh ibu dosen kita. Secara umum kewajiban bagi pihak pengangkut ini sendiri yakni tentu saja menyediakan alat angkutan yang layak untuk digunakan, lalu menjaga keselamatan orang atau penumpang atau dan barang muatan itu sendiri, dan juga diatur dalam pasal 470 KUH Dagang. Di sini meliputi bahwa pengangkut layannya mengusahakan pemeliharaan alat angkut itu sendiri, lalu mengusahakan kesanggupan alat angkut itu untuk dipakai untuk menyelenggarakan proses pengangkutan, dan juga memperlakukan dengan baik penumpang atau dan barang muatan yang diangkut. Dan yang terakhir tentu saja menyerahkan muatan atau barang di tempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian muatan atau barang atau penumpang ya. Nah, di sini mengenai pengangkutan udara. Dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengatur tentang kewajiban pengangkut, yaitu mengangkut orang dan atau kargo
dan pos setelah disepakati perjanjian pengangkutan, dan memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati sebelumnya, di mana perjanjian ini dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan. Namun di sini ada ya pengecualian nih, pengangkut dapat membebaskan dirinya dari kewajiban tersebut asal ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau adanya kerusakan itu terjadi karena suatu peristiwa yang sepatutnya tidak dapat dicerna atau direncanakan sebelumnya dan tidak dapat dicegah, atau opermah ya, kita menyebutnya opermah. Atau kerusakan tersebut juga disebabkan karena sifat, keadaan, atau cacat dari barang itu sendiri, atau juga karena kesalahan pengirim. Di samping kewajiban pengangkut, tentu saja pengangkut juga memiliki hak-hak yang berhak ia dapatkan. Hak-hak yang diberikan kepada pengangkut, yakni antara lain yang pertama itu pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan, itu pasti ya. Dan yang kedua itu pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat dari barang itu sendiri, macam dan harga barang dari itu sendiri, barang yang akan diangkut maksudnya ya, yang disebutkan dalam pasal 469, 470 ayat 2 serta 479 ayat 1 KUH Dagang. Hak yang selanjutnya ini penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut. Ini berdasarkan pasal 478 ayat 1 KUH Dagang. Yang selanjutnya yakni kewajiban dari pihak penumpang atau pengirim. Yang tentu saja kewajiban utama dari pihak pengirim atau penumpang ini dalam perjanjian pengangkutan yakni membayar biaya pengangkutan. Ini tertera dalam pasal 491 KUH Dagang. Selain itu, pihak pengirim berkewajiban untuk memberitahukan tentang sifat, macam, dan harga barang yang akan diangkut. Ini ada dalam pasal 469, 470 ayat 2, 479 ayat 1 KUH Dagang tadi sudah disebutkan. Dan serta berkewajiban menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan barang tersebut. Ini ada dalam pasal 478 ayat 1 KUH Dagang. Oh ya, dalam pihak pengirim atau penumpang ini setelah membayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut, maka secara otomatis pihak penumpang atau pengirim ini berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut ya, tentu saja. Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengirim atau penumpang itu sendiri, bagi pengirim itu haknya yakni antara lain menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju yang telah dijanjikan sebelumnya, dan juga untuk penumpang berhak untuk mencapai tujuannya dengan selamat sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan untuk pihak pengirim ini juga berhak menerima barang pada saat yang sesuai dengan yang ditunjuk tadi sudah dijelaskan ya, dan berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya atau berhak atas pelayanan pengangkutan penumpangnya. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.